Halo, kami dari kelompok 6. Kami terdiri dari Anita Rusenati, Medina Putri, dan Syifa Rahma Fauziah. Kami di sini akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis. Aber Kruskal-Wallis itu Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen dan variabel dependen yang berskala data. Uji Kruskal-Wallis disebut juga K-test, adalah suatu prosedur alternatif dari one-way ANOVA. Uji Kruskal-Wallis juga mengasumsikan bahwa varian antara K-populasi atau treatment adalah sama, tetapi K-populasi tersebut berdistribusi kontinu dan mempunyai shapes yang sama, sedangkan shapes tersebut dapat skewed, bimodal, atau apa saja, dan tidak seperti dalam ANOVA test. Kruskal-Wallis yang merupakan metode alternatif non-parametrik dapat digunakan untuk data respon yang ordinal atau ranked data. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, data untuk analisis terdiri atas K-sampel acak berukuran N1, N2, hingga N seterusnya lalu NK. Yang kedua, pengamatan bebas baik di dalam maupun di antara sampel-sampel. Yang ketiga, variabel yang diamati kontinu. Lalu yang keempat, skala yang digunakan setidaknya ordinal. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis yang kelima yaitu populasi-populasi identik kecuali dalam hal lokasi yang mungkin berbeda untuk sekurang-kurangnya satu populasi. Lalu yang keenam, tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu bentuk kurva histogram atau sebaran yang sama. Lalu, apabila bentuk sebaran data sama, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk menilai perbedaan median antar kategori. Sedangkan, jika bentuk sebaran tidak sama, maka uji ini tidak dapat digunakan untuk menilai perbedaan median, jadi hanya untuk menilai perbedaan peringkat rata-rata. Berikut adalah gambar histogram variabilitas sama dan histogram variabilitas tidak sama. Kegunaan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis biasanya digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang ketiga, merupakan uji pengembangan dari one-way test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada 2 variabel. Solusi asumsi Kruskal-Wallis. Solusi apabila asumsi dilanggar adalah yang pertama, apabila kategori hanya ada maka gunakan uji man-Whitney test. Yang kedua, apabila skala data di tiap variabel tidak sesuai, maka gunakan uji yang sesuai. Misalkan, skala data variabel independen dan dependen adalah nominal, maka gunakan uji chi-square. Yang ketiga, apabila anggota sampel di tiap kategori sama, maka gunakan uji komparatif berpasangan untuk skala ordinal, yaitu uji Friedman test. Hipotesis H0 kekapulsi distribusi populasi identik M1 sama dengan M2 sama dengan L sama dengan MC. H1 tidak sesuai dari K ke populasi memiliki median yang sama. Ini adalah rumus Kruskal-Wallis.
Dan ini adalah rumus peringkat di antara semua pengamatan. Prosedur Kruskal-Wallis. Prosedur Kruskal-Wallis yang keempat. Contoh soal, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan keterlambatan masuk kerja antara pekerja yang rumahnya jauh atau dekat dari lokasi perusahaan. Misalkan, jarak rumah dikategorikan dekat kurang dari 10 km, sedangkan 10-15 km dan jauh lebih dari 15 km. Keterlambatan masuk kerja dihitung dalam menit keterlambatan selama sebulan terakhir. Penelitian dilakukan pada 3 kelompok pekerja dengan sampel acak, dengan masing-masing sampel untuk yang memiliki jarak rumah dekat sebanyak 10 sampel, jarak sedang sebanyak 8 sampel, dan jauh sebanyak 7 sampel. Data hasil penelitian dan prosedur untuk mendapatkan statistik uji Kruskal-Wallis diberikan pada tabel berikut. Ini adalah jawaban dari soal yang tadi. Hasil akhir dari uji Kruskal-Wallis adalah nilai P-value, yaitu apabila nilai kurang dari batas kritis, misalkan 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan statistik terhadap hipotesis yang diajukan, yaitu pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa atau yang berarti menerima H1 dan menolak H0.
sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.